kita perlu bertanya apakah kita sudah layak untuk masuk kepada fitri. Artinya apakah kita ini sudah betul-betul termasuk dalam kelompok orang-orang yang bersih. Ini yang perlu kita lihat terhadap diri kita masing-masing. Layaknya misalnya orang-orang yang sudah selesai pendidikan, masuklah dia tahapan wisuda dan sebagainya, dia juga harus melihat apakah dia sudah layak menyandang gelar itu, atau jangan-jangan itu hanya sekedar gelar yang diraihnya tanpa tanpa jalur yang seharusnya. Ini perlu kita lihat diri kita masing-masing, sehingga jika kita berada pada predikat fitri, benar-benar kita mendapatkan dengan yang sebenarnya. Seperti harapan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Harapan daripada orang-orang yang berpuasa adalah akhirnya dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya antara orang bertakwa dan orang yang fitri, orang yang bersih, ini sangat tidak bisa dilepas. Tidak mungkin orang bertakwa itu nggak bersih, dan tidak mungkin orang bersih itu nggak bertakwa. Maka harapan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, dengan masuk nanti kita dalam Idul Fitri, ini sangat tidak bisa dilepas antara kedua istilah ini. Maka perlu kita lihat diri kita masing-masing untuk kita cek apakah kita sudah bersih atau tidak. Dan inilah syarat mutlak untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Suci, tidak mungkin hamba yang kotor itu bisa diterima oleh Allah. Walaupun Allah tetap mengampuni hamba-hambanya yang berdosa, makanya untuk kita mau mendekat kepada Allah, mau mengharap kepada Allah, kita tentunya harus bersih. Maka ulama sufi, ini kajian kita tentang tasawuf tadi disebutkan, itu membagi tingkatan-tingkatan manusia dalam rangka dia membersihkan diri menghadap kepada Allah. Nah, kita lihat nanti betul nggak, sudah sesuai tidak langkah-langkah yang kita tempuh dalam rangka kita mencapai fitrah, mencapai kesucian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh para ulama sufi tentunya. Yang pertama, tahapan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dia harus bersih daripada najis. Itu yang pertama. Najis pada pakaian, najis pada badan, dan najis pada tempat. Jadi di rumah kita sholat atau di manapun kita sholat ataupun bukan sholat lah sebagainya lah, itu tempat yang kita pijak, tempat yang kita duduk harus suci. Kemudian pakaian kita harus suci, badan juga harus suci. Ini tahapan awal. Nah, ini mungkin semua kita insya Allah bisa menerapkan itu. Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Setelah ini selesai, langkah yang kedua adalah suci daripada hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar itu ya janabah, berjunub. Kita tidak rela tubuh kita ini berjunub lama-lama. Begitu kita berjunub langsung mandi. Nah, ini tahapan yang kedua. Tidak boleh kita membiarkan tubuh kita dalam keadaan berjunub berlarut-larut. Sehingga maka dalam orang berpuasa itu kan disunahkan mandi sebelum subuh. Bagi orang yang berjunub disunahkan mandi sebelum subuh. Alasannya ya supaya start puasanya dalam keadaan suci. Yang kedua, suci daripada hadas kecil, yaitu senantiasa berwudu. Nah, senantiasa berwudu. Batal wudu ngambil lagi, batal ngambil lagi. Bukan hanya berwudu pas mau sholat. Ini baru langkah kedua ini. Kalau di langkah kedua saja ini kita sudah berat, bagaimana langkah berikutnya? Sudah ada wudu. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya membersihkan
menyucikan anggota zahir, hawas, panca indera. Mensucikan mata pertama. Kita sucikan pandangan. Ini bulan puasa kan kita latih pandangan kita ini. Apalagi kita yang laki-laki. Pasti mata kita ini suka memandang sesuatu yang memang menarik gitu. Terutama dalam bidang syahwat. Ini lebih berat ini dihadapi oleh kaum laki-laki untuk menjaga mensucikan pandangan daripada memandang sesuatu yang diharamkan, melihat lawan jenis yang bisa menimbulkan kesukaan. Kemudian setelah kita bersihkan pandangan, ya, kita bersihkan pendengaran daripada mendengar hal-hal yang tidak baik, daripada mendengar orang-orang yang mengumpat, mendengarkan orang-orang yang suka menggosip. Kita menjauh dari hal-hal semacam itu. Kemudian setelah kita mensucikan pandangan, mensucikan pendengaran, mensucikan mulut, ya, lisan, tidak cakap kotor, tidak sumpah palsu, tidak menggosip orang lain, tidak membuka aib orang lain dan sebagainya. Kemudian menjaga tangan, tidak mengambil yang bukan hak kita, ya. Menjaga kaki, tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Menjaga perut, tidak makan yang bukan hak kita. Bahkan yang hak kita pun kita jaga, jangan makan berlebihan, ya, karena walaupun halal berlebihan juga nggak boleh. Jadi anggota tubuh ini kita jaga betul. Kemudian masuklah tahapan yang keempat, kita membersihkan anggota batin. Anggota batin itu kalau secara umum hati lah. Tapi kalau dirinci lebih khusus lagi, itu ada nama-nama tersendiri. Sama seperti halnya misalnya dokter. Secara umum ya dokter dalam misalnya. Tapi kalau didetilkan lagi, dirincikan lagi, itu dokter dalam ada terbagi, ada dokter jantung, ya, paru-paru dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan penyakit hati ini. Kalau secara umum ya penyakit hati, tapi kalau didetilkan lagi, dirinci lagi, di dalam kita ini ada pos-pos tertentu yang bersarang penyakit-penyakitnya. Jadi para ulama sufi membagi di tempat letak kalbu, latifah kalbu, itu juga ada penyakit di situ yang perlu kita periksa dan kita obati. Antara lain di kalbu itu, di hati manusia itu, yang pertama dia punya sifat tidak siap kecil, tidak siap kekurangan disebutkan. Artinya kita tidak siap jadi kecil, jadi orang kecil, ya. Jadi pokoknya tidak siap lah, kita maunya dianggap orang yang hebat lah terus. Tidak siap kita jadi orang kecil. Maka di sini saya belajar banyak dari masjid ini. Orang-orang besar di sini, ya, orang berilmu tapi siap mengikuti pengajian semacam ini. Saya mengambil pelajaran besar di sini sebenarnya. Kemudian punya sifat tidak siap kekurangan. Kita punya sifat dalam hati nggak siap kekurangan. Kurang ekonomi tidak siap, ya. Kurang rezeki tidak siap. Pokoknya yang sifatnya kekurangan kita tidak siap. Ini juga penyakit. Kemudian di dalam kalbu ada penyakit namanya hubbud dunya, cinta sama dunia. Nah, ini kalau udah ada sifat cinta sama dunia, ilmu pun tidak bermanfaat, ya. Orang banyak ilmu sekalipun, tapi kalau dalam hatinya ada sifat cinta sama dunia, hubbud dunia, nah ini nggak bermanfaat ilmunya. Banyak orang-orang berilmu kan, akhirnya ilmunya digunakan hanya untuk mencari kehidupan dunia, untuk mencari sensasi dan sebagainya. Ini berbahaya.
hubbud dunia, cinta sama dunia. Kemudian itu yang paling besar lah di dalam hati, dalam kalbu. Kalau ulama sufi mendetilkan itu letaknya hati sanubari itu di susu sebelah kiri, di dada sebelah kiri itu letaknya. Kalau ulama sufi menjelaskan lebih rincinya, namanya latifah qalbu. Kemudian di dalam latifah ruh, dalam latifah ruh itu yang letaknya di bawah dada sebelah kanan, itu juga ada penyakit di situ. Penyakit bakhil, pelit, apalagi istilahnya pelit, kedekut, medit, ya, apalagi istilahnya itu. Nah, itu letaknya di bawah dada sebelah kanan, sifat pelit, sehingga kita apa yang masuk nggak bisa keluar lagi. Masuknya mudah, ya, tapi keluarnya yang payah. Nah, kemudian punya sifat rakus, serakah. Nah, semua kita pengen punya. Udah punya ini pengen lagi. Udah punya rumah 1-2 pengen nambah lagi. Mobil gitu juga. Tapi dengan tujuan ya untuk menumpuk-numpuk, menganggap berfoya-foya lah. Nah, selalu merasa tidak cukup. Ada sifat rakus. Itu juga kita harus periksa. Ada nggak sifat itu di hati kita? Kita udah punya tapi masih pengen. Sehingga apa yang kita lihat pada orang lain kita juga pengen. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada yang telah dibagi oleh Allah. Namanya sifat rakus, serakah. Kemudian kita berpindah ke dada sebelah kiri di atas. Namanya disebutkan oleh ulama sufi itu latifah sir. Latifah sirri namanya. Di situ ada sifat yang tercela atau ada penyakit seperti penyakit marah, ya, marah, dendam. Nah, itu letaknya di situ. Kita suka marah, maka bulan puasa kan dengan orang berpuasa itu turun tensi marahnya. Nah, tapi nanti tak tahulah habis puasa nanti kayak mana. Nah, di rumah mungkin suami kalau bulan puasa adem, ya, nggak ribut-ribut, banyak sabarnya. Menunya kurang pas, sabar gitu. Bulan puasa, habis puasa wallahu a'lam, enggak tahu nanti kayak mana lagi. Maka disunahkan nanti habis puasa kita terus berpuasa. Senin Kamis supaya memang nafsu itu agak terkendali dengan kita berpuasa. Jadi sifat marah, kemudian sifat dendam, ya. Makanya letaknya disebutkan oleh para ulama sufi itu di atas dada. Maka tengok kan orang yang marah itu kan selalu mukul-mukul dada. Mukul di sini, jadi letaknya di sini kan. Ada orang kan kalau marah di bawah di perut dia tepuk kan enggak ada. Dia tepuk, kalau orang marah tepuk di perut kan enggak ada, di dada dia main. Maka ulama sufi menyebutkan itu penyakitnya letaknya di dada. Maka sifat marah itu harus kita bersihkan. Sehingga diganti nanti dengan sifat tenang, ya, penyayang, tidak cepat marah. Kemudian di dada sebelah kanan di atas itu namanya latifah khafi. Itu pun ada penyakit di situ yang perlu kita harus bersihkan, sifat hasad, dengki, ya, dengki melihat orang lain, tidak senang melihat nikmat orang lain. Kita pengen nikmat itu hilang, atau walaupun tidak hilang tapi minimal ya kita tidak senang lah. Biasa ini terjadi pada orang yang sama-sama profesi, yang profesinya agak sama itu rawan terjadi sifat itu. Biasa mohon maaf polisi lebih besar kemungkinan dengki polisi sama polisi, ustadz ya sama ustadz. Nah, tapi kalau beda profesi biasa agak kurang itu. Makanya ya orang-orang besar ya sama-sama orang besar dengkinya. Orang besar sama orang kecil itu kecil kemungkinan ada dengkinya. Begitu orang kecil sama orang besar. Nah, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu besar potensi ada sifat hasad, dengki. Nah, iri ya, iri dengki sama melihat orang lain.
Maka kita juga perlu melihat ini, ada nggak sifat itu sama kita? Melihat orang yang seprofesi sama kita dapat nikmat dari Allah, bagaimana respon hati kita ini? Apakah hati kita ini mengucapkan alhamdulillah, atau sebaliknya kita tenang aja, tapi dalam tenang itu ada rasa kurang senang. Dalam tenang itu ada rasa aduh. Walaupun kita ya tidak membenci, tapi minimal ada rasa tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Itu juga harus kita bersihkan sehingga nanti betul-betul kita menjadi orang yang sudah sufitri, sudah suci. Kemudian yang kelima ada latifah di tengah dada, itu latifah akhfa namanya. Akhfa itu paling tersembunyi lagi. Itu di situ ada sifat-sifat yang tidak baik, sifat tercela yang harus kita bersihkan. Antara lain sifat di situ yang jelek adalah sifat ujub. Ujub, sifat ujub ini ya sifat yang kita merasa diri kita ini orang baik ya, merasa kita orang yang dermawan, merasa kita orang yang ahli ibadah. Jadi merasa dirilah. Walaupun kita tidak mengomongkan sama orang lain, kita rajin ke masjid, dalam hati kita keluarlah perasaan alhamdulillah saya ini udah termasuk orang baik lah ini. Setiap malam, setiap waktu sholat saya lebih cepat ke masjid. Jadi merasa diri sudah jadi orang baik, merasa diri orang dermawan dan sebagainya. Itu sifat ujub. Itu letaknya di dalam, pas di tengah dada, di latifah akhfa namanya. Kemudian di situ juga ada sifat riya. Jadi mana riya itu memperlihatkan. Setiap ibadah yang kita lakukan kita ingin memperlihatkan. Maka ada media kan, ada sosial media, di-upload dan sebagainya, ingin diperlihatkan kepada orang lain. Tapi bukan semua orang yang memperlihatkan itu tujuannya riya, bukan. Itu kembali kepada hatinya. Tapi hati-hati, di situ ada potensi riya. Kemudian ada juga di situ penyakit sum'ah. Sum'ah itu daripada sama. Kita senang memperdengarkan amal kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Setelah kita berbuat ibadah atau apalah kita melakukan kebaikan, kita menceritakan sama orang lain. Ini juga penyakit ini. Lain halnya kalau kita menceritakan dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, untuk menggerakkan orang lain supaya dia juga ikut, itu boleh. Tapi kalau dengan tujuan kita pengen diakui sama orang, ini yang masalah. Kita pengen diakui bahwa kita sudah berbuat kebaikan, maka kita perlu cerita sama orang lain. Ini juga bermasalah. Sum'ah namanya. Ya. Jadi sifat ujub, riya, sum'ah, takabur satu lagi. Ini juga di sini. Sombong, tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Selalu dia yang merasa benar. Di keluarga misalnya, selalu kita merasa benar, yang lain salah semua. Biasa suami ini berpotensi begini. Nggak boleh suami yang salah, selalu istri yang salah. Adapun tidak boleh anak yang benar, selalu kita orang tua yang merasa benar. Sehingga pendapat yang dari orang lain tidak bisa kita terima. Ini ada sifat sombong namanya. Kita merasa diri kita lah paling benar, paling hebat, paling kaya, paling ganteng, paling cantik ya. Pokoknya sifat merasa paling lah, kita paling di atas. Ini adanya di dalam hati kita juga, di dalam latifah akhfa. Kemudian di otak ini, di otak namanya latifah nafsun natiqah. Ini juga ada penyakit, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan sehingga dalam hal dunia itu angan-angan kita terlalu panjang. Itu juga penyakit itu. Apakah nggak boleh punya cita-cita? Ya silakan. Lain dia cita-cita dengan angan-angan lain dia. Kemudian punya sifat kita suka menggambar lawan jenis. Jadi di kepala kita ini bisa menggambar lawan jenis. Mohon maaf, misalnya kita laki-laki menggambar lawan jenis perempuan.
dan hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenis bisa kita gambarkan. Ini penyakitnya di otak ini. Nah, jadi kalau masih ada hal-hal semacam ini, nah kita masih belum bersih. Nah, makanya ini tahapan yang keempat. Setelah yang pertama tadi kita ulang sedikit. Tahapan yang pertama, kita suci daripada najis, kemudian suci daripada hadas, ya, kemudian suci anggota zahir, mata, telinga dan lain sebagainya. Yang keempat, suci anggota batin. Hati ini suci. Setelah itu semua selesai, baru tahapan yang kelima, kita sucikan semuanya dari hal-hal yang bersifat dunia, yang terfikir semuanya hanya tentang Allah, nggak kita pikirkan yang lain, walaupun itu yang halal. Itu udah tahapan paling tinggi itu. Itulah untuk kita lihat sekarang kita di tahapan keberapa sekarang. Kalau di tahapan yang pertama aja di najis kita tidak selesai, berarti kita masih kelasnya kelas paling kecil. Di rumah mungkin kita berwudu aja, lantai kita di rumah itu banyak najis. Anak cucu kita kencing ya, lantainya tidak bersih, sehingga kita sholat di tempat yang bernajis. Kalau itu aja nggak beres, berarti kita masih baru kelas, ya tidak ada kelas lah. Sudah beres itu ya, najis sudah selesai, badan udah nggak bernajis, pakaian udah suci, masuk ke tahapan yang kedua, suci daripada hadas, hadas besar, hadas kecil. Apakah kita senantiasa berwudu? Nanti habis sholat, habis pengajian ini, misalnya kita buang angin, apakah kita langsung berwudu? Selalu menjaga diri suci daripada hadas? Nah, kalau udah, berarti kita udah di tahapan kedua. Setelah di tahapan kedua, lihat anggota tubuh kita ini, mata, telinga, tangan, mulut, lidah, apakah dia suci? Atau masih suka kita ngomongin orang lain? Masih suka pandangan kita memandang yang tidak baik, memandang yang berpotensi bersyahwat misalnya. Nah, kalau itu sudah selesai, ya baru tengok ke dalam, tengok ke hati. Apakah ada sifat ria, sifat sum'ah, sikap sombong, sifat pemarah, ya? Nah, kalau masih ada, itu bersihkan. Udah kita bersihkan, nah barulah nanti kita masuk Idul Fitri, benar-benar kita sudah fitri, sudah suci. Kalau enggak, ya, belum bisa, berarti kita hanya sekedar ikut acara rame-rame aja. Kayak ada orang wisuda, ya kita ikut juga lah, udah diteken sama yang berhak, ikut juga lah. Tapi sebenarnya kita enggak berhak menyandang gelar itu. Makanya itu untuk kita lihat diri kita sendiri. Ini ada waktu beberapa hari lagi untuk kita senantiasa berupaya untuk membersihkan diri, ya, terutama ya yang menyangkut dengan batin. Ini lebih berat. Kenapa? Karena anggota yang zahir ini itu dikendalikan oleh batin. Mata itu dikendalikan oleh hati. Kalau hati udah bersih, udah tidak mau maksiat, mata akan dijaga. Kalau hati udah bersih, maka lidah kita pun tidak mau ngomong orang lain, nggak mau berburuk sangka sama orang lain. Minimal buruk sangka lah. Kalau nggak ngomong, ada orang kita buruk sangka sama orang, tengok orang lain buruk sangka terus, sehingga yang kita pandang selalu yang kita pandang itu yang negatif. Kenapa? Itulah karena hati kita ini belum bersih, sehingga yang kita lihat itu selalu kita lihat sisi negatif. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah lewat dengan kaumnya, beberapa orang kaumnya. Dalam perjalanan lewat itu menjumpai anjing udah mati, bangkai anjing lah. Bau, minta ampun lah, bau anjing, bau bangkai. Melihat bangkai anjing, kaum Nabi Isa ini berkomentar. Apa komentar mereka? Alangkah busuknya bau anjing ini. Betul kan ucapan mereka ini? Betul. Alangkah busuk, alangkah bau anjing ini. Mendengar ucapan ini oleh Nabi Isa, apa komentar Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya anjing ini. Apa maksudnya?
pada setiap makhluk Allah itu pasti ada positif, ada negatif. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka disitulah kita dituntut untuk melihat mana kelebihannya, mana kebaikannya. Bahkan pada anjing sekalipun, pada bangkai anjing sekalipun, coba lihat di mana yang ada kebaikan di situ. Ternyata giginya lebih putih daripada gigi manusia. Itu yang kita tonjolkan. Bahwa dia itu bau, itu betul memang. Tapi kita diajarkan untuk berbaik sangka, melihat yang positif. Karena dampak daripada berbaik sangka ini besar. Di samping hati kita ini bersih, tapi dalam kehidupan ini besar manfaatnya kalau kita sering berbaik sangka. Satu hari, satu kelompok pemuda perampok ini pergi ingin merampok, tapi dalam perjalanan mereka singgah ke satu rumah karena kehabisan bekal. Begitu singgah di rumah itu, alasan mereka bukan mau merampok. Mana ada orang mau mengaku merampok. Mereka bilang mau berjihad fisabilillah. Akhirnya orang rumah itu sangat semangat menyambut tamu ini, berbaik sangka kepada tamu. Wah, ini pejuang-pejuang ini, pasti orang hebat ini. Akhirnya tuan rumah itu mengambil minuman dan sebagainya. Pas pada hari itu ada anggota rumah itu yang sedang sakit berat, sakit parah, udah lama nggak sembuh. Akhirnya diangkatlah orang sakit ini, dilapor kepada pejuang ini Pak, ini mohon didoakan, udah lama ini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya orangnya para perampok ini saling lihat satu sama lain, siapa yang mendoakan ini? Akhirnya ya pura-pura juga lah, pura-pura berdoa, ya pura-pura tiup-tiup lah sedikit. Akhirnya perampok ini minta izin berangkat mereka untuk merampok. Selesai mereka merampok dan sebagainya, beberapa hari mereka pulang lewat dari rumah itu juga. Ini diceritakan dalam kitab ini ya, bukan dongeng ini. Diceritakan dalam kitab ini. Kemudian singgah di situ, singgah di rumah itu, ternyata dimuliakan lebih hebat daripada yang pertama. Dimuliakan perampok ini. Para perampok tercengang, kok hebat ini dimuliakan kita ini. Akhirnya disuruh masuk, disediakan makanan lagi. Wahai tuan-tuan semuanya, alhamdulillah keluarga kami yang sakit itu sudah sembuh berkat didoakan oleh sampean. Oleh berkat Anda mendoakan, alhamdulillah dia ada sembuh. Mereka makin tercengang. Siapa ini yang makbul doanya ini? Nah, sembuh betul. Ternyata inilah faktor husnudzan, akibat daripada anggota rumah itu berbaik sangka melihat orang. Akhirnya yakin. Sama seperti kita minum obat. Yang penting kita yakin dulu. Yakin lewat obat ini Allah menyembuhkan. Tapi kalau yakin aja enggak, itu enggak sembuh. Nak mungkin lah keledai. Kami tiap hari sudah banyak orang yang terbukti makbul doanya. Hajatnya sampai di situ. Kok kamu bilang itu keledai? Kok kurang keledai? Ya udah, kalau nak percaya gali, tengok. Akhirnya masyarakat menggali itu kuburan. Ternyata benar. Ini bukan kuburan wali, ini kuburan keledai. Tapi kok bisa hajat mereka itu udah banyak yang makbul? Itu disebabkan hak yakin tadi. Yakin dan berbaik sangka bahwa doanya akan diterima sama Allah. Maka kita diajarkan dalam Islam itu husnudzan. Selalu berusaha untuk berbaik sangka. Walaupun di sisi lain ya kita harus punya sifat waspada. Tapi kita harus bisa memilah antara waspada dengan buruk sangka. Ini mirip-mirip ini. Waspada dan buruk sangka ini agak mirip ya. Maka harus kita pandai memilah ini. Sama seperti orang yang zuhud dengan orang malas. Orang zuhud itu terpuji, orang malas tercela. Orang zuhud itu orang yang sudah cukup dengan apa yang diberikan sama Allah kepadanya. Tidak mau dia mencari lebih dari itu. Takut nanti dia sibukkan diri dengan hal yang selain daripada Allah. Ini juga mirip dengan orang-orang malas. Orang malas juga gitu, tapi harus bisa dibedakan.
Maka itulah tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya nanti kita masuk Idul Fitri benar-benar kita bersih. Jadi bersih jiwa raga. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa dosa yang paling berat dibersihkan itu adalah dosa yang batin. Dosakah ada dosa zahir, ada dosa batin. Maka yang paling berat untuk kita bersihkan adalah dosa batin. Yang tadi itu, sifat-sifat itu pasti ada pada semua kita. Maka tugas kita dalam Ramadan ini membersihkan hati sehingga benar-benar nanti kita selesai Ramadan akan mendapatkan predikat takwa. Yang orang yang bertakwa, orang yang sudah betul-betul menjauhi maksiat baik zahir ataupun batin. Ini barangkali selaku pengantar ataupun kajian kita pada hari ini berkaitan dengan masalah tasawuf, ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa raga. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Ini kebiasaan kita mencari yang baik melalui sosmed, terutama YouTube. Misalnya kita ingin belajar tentang agama, mendengar ceramah-ceramah ustadz dan ulama. Namun ketika kita buka, itu yang muncul pertama adalah yang indah dan manis-manis itu. Jadi kalau durasinya sampai 1 jam itu bisa 3-4 kali akan diselingi dengan iklan itu. Jadi kan itu sangat sulit kita menghindari. Memang iklannya tidak lama, sesuai dengan ketentuan itu antara 3 atau 5 detik. Tapi kita sudah terpandang itu berkali-kali. Padahal tujuan kita ingin mendapatkan ilmu dari para ulama itu. Itu bagaimana kita Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hati yang bersih, kalau udah hati kita ini udah betul-betul bersih, insya Allah kita akan berusaha menjaga pandangan. Tapi kalau terlihat itu disebutnya itu rezeki kalau sekali terlihat, ya. Artinya tanpa kita melihat nampak itu rezeki itu. Tapi jangan diteruskan. Tapi kalau udah pernah lihat diteruskan, diperhatikan lagi, ini yang udah